Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Nuzumul Wanda Dewi Vina dengan NIM 240 910 30 20 89. Perkenalkan, saya Izzatul Wildania dengan NIM 24081011155. Saya Suprayoga Santoso dengan NIM 2408 10 10 11 59. Saya Yunita Wadatul Hairia dengan NIM 2409110 30 20 58. saya Nurmalaika Putri dengan NIM 2409110 30 20 61. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perbedaan ideologi komunis Tiongkok dan juga Pancasila Indonesia. Tiongkok memulai perjalanan panjangnya melalui adopsi ideologi komunis melalui perjalanan panjang melawan penjajahan asing dan konflik internal. Setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Sipil yang berlarut-larut, Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1949. Mao Zedong memimpin revolusi yang bertujuan menghapus ketidakadilan sosial yang ada pada saat itu. Setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok, ideologi Marxisme, Leninisme yang menjadi dasar politik negara. Tiongkok kemudian mengalami transformasi besar terutama setelah era reformasi yang dimulai pada akhir 1970-an yang dipakarsai oleh Deng Xiaoping. Dalam hal ini, sistem ekonomi yang sangat terpusat mengalami perubahan besar dengan penerapan pasar terbuka dan kapitalisme yang dibatasi. Meskipun ideologi komunis tetap dipegang teguh oleh negara. Meskipun Indonesia memiliki sejarah panjang yang terkait dengan ideologi politik, Pancasila tetap dipertahankan sebagai ideologi utama negara. Komunisme Tiongkok ditandai oleh kontrol negara yang kuat atas kehidupan masyarakat dan ekonomi. Awalnya, sistem ekonomi sangat terpusat dengan kepemilikan kolektif. Setelah reformasi, Tiongkok mengadopsi elemen pasar bebas melalui sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Namun, negara tetap mengendalikan sektor strategis. Dampaknya termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Pancasila menekankan pluralisme dan kebebasan beragama, terutama melalui sila pertama. Ekonomi Indonesia bersifat campuran, menggabungkan para pasar bebas dengan interferensi negara untuk keadilan sosial. Negara berperan aktif dalam pembangunan demi kesejahteraan rakyat sesuai prinsip sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan sistem politik dan hak asasi manusia. Politik di Tiongkok sangat berfokus dalam tangan satu partai yaitu PKT. Negara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan termasuk media pendidikan dan kebebasan berekspresi. Kebebasan politik di Tiongkok sangat terbatas dan tidak ada ruang untuk oposisi yang bebas atau pemilihan umum yang kompetitif. Partai Komunis memegang kekuasaan yang sangat kuat dan tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dalam ranah politik. Tiongkok juga menerapkan kebijakan yang ketat terkait kebebasan beragama dan ekspresi. Meskipun masyarakat Tiongkok sebagian besar memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, negara memantau dan mengontrol berbagai bentuk organisasi, keagamaan, serta aktivitas politik. Pancasila Indonesia, sistem politik Indonesia berbeda jauh dari Tiongkok. Pancasila mendukung demokrasi dengan banyak partai dan kebebasan berpendapat. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terbuka dan bebas, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Indonesia juga menghargai kebebasan beragama dan menjunjung segala prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi negara. Kebebasan untuk berkumpul, menyatakan pendapat, dan melakukan aktivitas politik juga dijamin oleh negara. Ini menciptakan iklim yang lebih terbuka dan inklusif bagi berbagai golongan masyarakat. Tantangan dalam penerapan ideologi, salah satu tantangan utama dan penerapan ideologi komunis di Tiongkok adalah kesenjangan antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun ekonomi Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, ada masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Kontrol yang ketat terhadap kebebasan individu dan kelompok juga memunculkan ketegangan, terutama dalam hal kebebasan beragama dan etis minoritas seperti di Xinjiang dan Tibet. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menerapkan ideologi Pancasila, terutama dalam konteks keberagamaan. Meski Pancasila menekankan
pentingnya persatuan dan kerukunan, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dan toleransi antar kelompok, terutama mengingat pluralitas yang ada di negara ini. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah masalah ketimpangan ekonomi dan politik, serta ketidaksetaraan sosial yang masih terasa di beberapa wilayah. Kesimpulannya adalah, perbandingan komunisme Tiongkok dan juga Pancasila Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kedua ideologi ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan juga pendekatan, namun kedua ideologi ini sangat berbeda. Komunisme Tiongkok lebih berfokus pada kontrol negara yang ketat, keseragaman, sementara Pancasila menekankan kebebasan, keberagaman, dan juga keadilan sosial. Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia yang sangat beragam dan menghargai kebebasan. Dengan sistem yang terbuka dan menghormati hak asasi manusia, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara Indonesia yang pluralistik dan demokratis. Perbedaan ideologi ini mencerminkan upaya yang berbeda dalam menciptakan masyarakat yang adil. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang kedua ideologi dan bagaimana negara berusaha mengatasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut.